Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan tafsir Muyassar. Sekarang kita sudah sampai di surah Abasa. Ada yang baca nih? Insyaallah ana Ustaz. Iya. Ana mulai Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad yang berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Disebabkan karena datangnya seorang yang buta yang telah datang kepada beliau. Zahara taghayyuru wal 'ubusu fi wajhir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Telah nampak perubahan mimik dan kemasaman di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'rada li ajli anil a'ma annal a'ma Abdullah bin Maktum ja'ahu mustarsyidan. Dan beliau berpaling dari seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Maktum, yang datang kepada beliau meminta bimbingan. Kana Rasulu sallallahu alaihi wasallam mushtaghilan bida'wati kibari Quraisyin ilal Islam. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sibuk berdakwah kepada pemuka kaum Quraisy kepada Islam. Baik. Ya. Surah Abasa ini pertama kenapa dinamai Abasa? Karena surah ini dibuka atau dimulai dengan penyebutan sifat manusia, yaitu at-tagoyur atau al-abus, yaitu bermuka masam. Dan hal tersebut merupakan teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terdapat kemusaman di wajah beliau kepada sahabat Abdullah bin Maktum. Padahal Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu ini seorang yang buta. Baik, ini kita bisa melihat ya, adab yang begitu tinggi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang yang tidak melihat. Tapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi ketika Nabi bermuka masam. Padahal Abdullah bin Maktum tidak melihat masamnya Nabi. Musamnya Nabi tidak melihat perubahan wajah Nabi, tidak melihat. Karena memang beliau
buta. Jadi di sini kata para ulama, ya, kendati pun kepada orang yang tidak melihat zahir kita, tapi akhlak kita harus berusaha baik, apalagi kalau kepada orang yang melihat. Makanya talaqul wajh, ya, wajah yang ceria, yang sumringah, itu dijadikan indikator akhlak yang mulia. Dijadikan indikator kemuliaan akhlak seseorang itu dari wajah. Bahkan dikatakan ciri orang yang beradab itu kalau kita berbicara dengannya, wajahnya menghadap kepada kita dengan tersenyum. Ya. Itu kan di antara indikator kemuliaan akhlak seseorang. Baik. Kemudian di antara isi kandungan surah ini adalah pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Allah mengajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam cara yang benar. Cara yang benar dalam menghadapi atau memprioritaskan antara kemaslahatan-kemaslahatan. Jadi kalau ada maslahat yang berbeda di hadapan kita, mana yang lebih kita utamakan. Allah mengajarkan hal itu kepada Nabi melalui kisah ini. Jadi Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meminta nasihat. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendakwahi pembesar Quraisy. Sedang mendakwahi pembesar Quraisy. Tapi dalam hal ini hendaklah kita lebih memuliakan seorang yang beriman, yang sudah beriman. Orang Quraisy belum beriman, orang kafir Quraisy belum beriman. Tapi Abdullah bin Umi Maktum ini sudah beriman. Jadi memprioritaskan orang beriman sebelum selain. Ya. Ini pelajarannya. Seorang yang beriman itu diprioritaskan, walaupun orang biasa, bahkan secara fisik terlihat ada kurangnya dibandingkan dengan pembesar-pembesar yang mereka kafir. Kemudian di sini juga ada perbedaan kaum musyrikin ya, dari orang musyrikin yang mereka berpaling dari petunjuk Islam dan orang Islam yang menerima mengikuti petunjuk. Kemudian di sini juga ada isyarat tentang kedurhakaan manusia, ya. Kekufuran manusia dalam keadaan manusia itu diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Kenapa tetap kufur? Padahal banyak nikmat. Kemudian Allah juga menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya di alam raya ini. Berupa Allah memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan, ya, memakmurkan dunia ini. Kemudian ada dalil juga tentang kepastian adanya yaumul ba'ats, ya, dengan diciptakan manusia kemudian dikeluarkannya tumbuhan, ya, dari tanah yang tandus yang mati. Kemudian peringatan tentang kiamat, ada kengerian-kengerian
seperti nanti seorang itu lari dari keluarganya. Lalu disebutkan nanti ciri orang beriman dan orang kufur di akhirat itu sudah kelihatan di yaumul qiyamah. Baik, saya disebutkan di ayat 1 dan kedua. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad SAW bermuka masam dan berpaling karena datang seorang yang buta kepadanya. Ya, ini Nabi berpaling itu artinya lebih saat itu karena sedang mendakwah, berharap keislaman dari pembesar Quraisy. Berharap keislaman dari Quraisy itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi melihat atau beliau memberikan ta'liq, catatan dari tafsir ini, dari ayat ini, ketika Nabi SAW berpaling karena seolah mementingkan orang pembesar daripada Abdullah bin Umi Maktum. Padahal Abdullah bin Umi Maktum itu datang untuk meminta bimbingan. Tapi Nabi sibuk mendakwahi pembesar Quraisy. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini kata beliau ta'dib, ya, pengajaran, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, bahwasanya jangan sampai ambisi kita ini ambisi personal. Ambisi personal. Ya. Jangan mendahulukan yang mulia karena kemuliaan. Pembesar. Tapi hendaklah manusia itu di dalam dakwah itu sama. Mengajak kepada Allah itu sama. Baik orang fakir, orang kaya, ya, kerabat, orang jauh itu sama. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apalagi kalau ya lebih dari itu, misalkan dibeda-bedakan antara kaya dan miskin. Ini kasihan. Betul, nanti ada maslahatnya. Orang kaya, misal, kalau dia tergerak dakwah, tergerak untuk ikut dakwah, dakwah akan terbantu. Tapi tidak juga kita kemudian melupakan orang-orang yang fakir, yang mereka pun butuh dakwah, perlu ilmu. Baik. Kemudian kata beliau juga memberikan faidah yang lain terkait ayat ini. Bolehnya melakob manusia dengan maksud atau maksudnya bukan untuk merendahkan, untuk ta'yin. Ta'yin itu untuk memastikan cirinya. Oh, ini orang ini mohon maaf misalkan buta. Boleh kita menyebutkan seperti itu. Tapi kalau maksudnya ta'yir, merendahkan, mencela, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan seorang itu ya ciptaan Allah itu indah, sempurna. Tapi ya ada ujian misalkan. Matanya atau kakinya sebelah atau tangannya seperti apa ya. Kita boleh menyebutkan dengan catatan itu untuk sebagai ciri saja. Misalkan ada orang tersebut memang tersohor dengan ciri itu. Nah, itu tidak mengapa. Dengan tidak maksud untuk merendahkan. Kalau maksudnya merendahkan, maka kata beliau, fa'innahu haram. Haram hukumnya. Kita menyebut atau menyebut fisik orang lain yang kita anggap punya kekurangan. Baik. Selanjutnya.
Selanjutnya. Afwan Ustadz, Umu Fadilnya terloncar keluar Oh, sinyal. baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Tahukah kamu la'allahu barangkali dia yazakka, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran, lalu bermanfaatlah kepadanya pengajaran itu. Ya. Jadi wa ayyu syai'in yaj'aluka 'aliman bihaqiqati amrihi. Perkara apakah yang menjadikanmu tahu tentang hakikat urusan sebenarnya? Lah, bisa jadi beliau ini, yakni Abdullah bin Umi Maktum ini ingin membersihkan dirinya atau ingin memperoleh tambahan dari pelajaran dan ancaman. Jadi maksudnya bisa jadi ini seorang yang dianggap kurang ini, yakni Abdullah bin Umi Maktum, justru memiliki niat yang bagus, yang sudah jelas ingin yazakka, ingin membersihkan dirinya dari dosa dan ingin meminta nasihat dari Nabi. Jelas. Jadi kalau Abdullah bin Umi Maktum pertama beliau seorang muslim mukmin dan jelas ingin dibimbing oleh Nabi SAW. Adapun tadi pembesar Quraisy itu belum tentu. Tapi ya manusia sekarang ya, kita pun mungkin kalau ada di posisi itu akan lebih mementingkan orang pembesar Quraisy itu. Baik, jadi kata Allah bisa jadi justru Abdullah bin Umi Maktum ini yang punya niat yang bagus. Ya. Baik, lalu Allah bandingkan amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Nah, ini pembesar Quraisy. Fa'anta lahu tasadda. Maka kamu melayani. Ya. Wa ma 'alaika la yazakka. Dan tidak ada celaan kepadamu alla yazakka jika dia tidak beriman. Allah singkat keadaan mereka. Ya. Amma man istagna an hadjika. Adapun orang yang merasa cukup dari petunjukmu karena mereka sudah kaya, mereka kaya, berpengaruh. Kadang sini juga ada pelajaran, kadang, tapi tidak semua. Terkadang kalau seorang itu sudah merasa kaya, merasa tinggi jabatannya, itu nggak butuh terhadap ilmu, nggak butuh terhadap bimbingan agama, karena merasa apalagi hidup saya sudah dapatin semuanya. Nah, itu keliru, tidak boleh seperti ini. Sifat bagi pembesar-pembesar Quraisy itu. Nabi pun melayani mereka, padahal fa'anta tata'arradu lahu wa tasgha ila kalam. Nabi berpaling dari Abdullah bin Maktum dan fokus kepada mereka, pada ucapannya. Padahal tidak ada celaan bagi Nabi. Nabi tidak dianggap berdosa, kalaupun mereka tetap tidak beriman. Sini menunjukkan ya, hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini juga pelajaran, memang dalam dakwah itu betul-betul perlu ilmu. Ya, setiap orang dalam berdakwah itu akan merasakan hal-hal yang
kok kayak gini ya? Bisa jadi itu kurang ilmunya. Sama, kita merasakan hal yang sama. Kau merasa gagal dan sebagainya. Barangkali ada yang keliru. Nabi saja, Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dibimbing oleh Allah. Dan di antara bimbingan dari Allah kepada beliau ini tidak membeda-bedakan. Kesimpulannya itu tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Makanya seringnya ustadz-ustadz kita menasihatkan, terutama ke misalnya kalangan akhwat, kalau kajian itu yang semuanya di tempat akhwat dan aman, cadarnya dibuka, disapa, bahkan ada yang misalkan pakaiannya mohon maaf belum serapih orang yang sudah lama mengaji. Jangan dianggap dia rendah. Sambut oleh kita. Supaya, oh, dia merasa Islam itu, sunnah itu betul-betul indah dengan akhlak. Bukan kemudian sebaliknya. Ya. Baik. Lalu Allah sebutkan lagi. Ini Allah sebutkan lagi. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu, yas'a, dengan segera. Ini orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera. Kata para ulama, ini semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu itu segera. Ya. Jangan leha-leha. Segera mendatangi majelis. Ya. Wa huwa yakhsha. Sedangkan dia dalam keadaan takut kepada Allah. Ini buah dari ilmu. Takut kepada Allah. Fa'anta lahu fa'anta anhu talaha. Engkau mengabaikannya. Karena tadi Nabi karena Nabi sibuk dengan pembesar kaum. Ya. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya Al-Quran itu atau pelajaran-pelajaran itu adalah tadhkirah, sebagai peringatan. Faman sya'a, barang siapa yang ingin, dzakara, dia akan memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah, terdapat di dalam kitab yang dimuliakan. Marfu'ah, ditinggikan, mutahhar, disucikan. Bi aidi safara, di tangan para utusan, malaikat. Kiramin bararah, yang mulia dan berbakti. Ya. Wa amma man kana harisan ala liqa'i. Adapun orang yang semangat, nah ini haris. Nabi menyebutkan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Semangat serius untuk menemuimu. Sebagai murid, ya, bertemu dengan guru. Itu dalam kehidupan kita seperti itu. Serius, semangat dalam belajar. Ya. Wa huwa yakhshallaha. Dia takut kepada Allah. Minat taqsiri fil istirsyad. Kurang dalam meminta petunjuk. Jadi kita khawatir kepada Allah. Dalam belajar itu, ya, bukan sekedar khawatir kita tidak menguasai ilmu. Tapi ada yang lebih dari. Ketika kita belajar, jangan sekedar kita khawatir tidak menguasai ilmu. Ada yang lebih lagi kita khawatir. Apa itu?
Khawatir kita mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Khawatir ilmu kita tidak bermanfaat. Khawatir kita tidak bisa mengamalkan. Artinya kita berusaha untuk itu. Bukan khawatir tidak bisa mengamalkan, kemudian tidak dicari. Bukan. Ya. Fa'anta anhu tatasyagal. Engkau sibuk. Ya. Laisal amru kama fa'alta ayuha rasul. Perkaranya itu bukan seperti yang kau lakukan. Maksudnya jangan seperti itu mestinya. Bahwasanya surah ini terkandung berupa hidayah, pelajaran bagimu dan bagi orang yang mansya'a itta'am, ingin pengajaran. Karena Al-Quran itu isinya mengingatkan manusia. Jadi Al-Quran itu tadzkirah. Ayat-ayat Al-Quran itu tadzkirah. Apa makna tadzkirah? Di dalamnya berisi petunjuk. Kata para ulama yang lain, Al-Quran itu di dalam, kenapa disebut tadzkirah? Peringatan. Karena di dalamnya mengingatkan manusia yang bermanfaat baginya, memotivasinya, dan mengingatkan yang membahayakan, mengingatkannya. Ya. Jadi pengingat ini, kalau ada sesuatu yang bermanfaat, pasti Al-Quran akan memotivasi. Pasti. Ya. Dan kalau ada yang membahayakan, pasti akan mengingatkan. Itu Al-Quran. Disebut tadzkir itu demikian. Al-Quran disebut tadzkir. Karena jika ada perkara yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat, pasti Al-Quran memotivasi. Dan jika ada sesuatu yang membahayakan, pasti Al-Quran mengingatkannya. Tapi faman syaa dzakara. Ya. Orang yang ingin pasti dia perhatikan. Dan banyak orang yang tidak ingin. Sehingga Al-Quran itu tidak diperhatikan. Al-Quran itu fi suhufin mu'azzamah. Ya. Dia terbebas, tinggi ya kedudukannya. Suci dari kotoran, dari penambahan, dari pengurangan. Itu Al-Quran. Al-Quran itu tidak akan dirubah, tidak akan dikurang, tidak akan ditambah. Di tangan malaikat yang merupakan delegasi, utusan antara Allah dan makhluk. Kemudian malaikat itu mulia, akhlaknya, perbuatannya. Itu malaikat. Dia disebut safaroh. Kenapa malaikat disebut safaroh? Safaroh itu duta, ya, pelantara. Karena malaikat itu mencatat. Mereka mencatat amalan manusia. Allah maha melihat amalan manusia. Tapi Allah juga menugaskan malaikat untuk itu. Dan juga pelantara antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulia akhlak mereka dan baroroh, berbakti. Kathirul fadli wal ihsan. Banyak keutamaannya dan kebaikan. Itu malaikat. Ini sifat malaikat. Jibril alaihissalam. Baik. Kemudian Qutilal insanu ma'akfarah. Binasa manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqa. Dari perkara apa Allah menciptakannya? Kok bisa gitu? Dia kufur. Ingat, kenapa kufur? Padahal dia itu diciptakan. Dan ingat proses penciptaannya itu dari perkara yang ringan. Min nutfah. Dari setetes mani. Khalaqahu faqaddar. Allah menciptakannya, kemudian Allah mentakdirkan. Tsummas sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalan.
Tsumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mewafatkannya dan menguburkannya. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian jika Allah berkehendak, Allah akan membangkitkannya. Kalla lamma yaqdi ma amar. Kali-kali tidak. Manusia itu tidak melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ya. Qutila lu'inal insan al-kafir. Jadi manusia di sini ini diposisikan untuk orang kafir, bukan semua manusia ya. Jadi yang dilaknat, yang diadab ini orang kafir. Ma'asyadda, betapa sangat kufurnya kepada Allah. Alam yara min ayyi syai'in khalaqahu Allah awwala marrah. Tidaklah dia lihat, tidaklah dia tahu dari apa Allah pertama kali menciptakannya. Allah menciptakannya itu min ma'in qalil, dari air yang sedikit, yaitu mani. Kok bisa ya kufur, sombong? Padahal ya, faqaddarahu atwaran. Maka Allah mentakdirkan, ya. Allah mentakdirkan dengan berbagai macam tahap. Jadi Allah mentakdirkan, maksudnya menciptakannya bertahap, setelah dari air mani, kemudian darah, kemudian daging. Itu yang maksud Allah menciptakannya secara bertahap. Ya. Tsumma bayyana lahu tariqal khairi wasyarr. Kemudian Allah menjelaskan baginya jalan kebaikan dan keburukan. Tsumma sabila yassara. Jalan kebaikan dan keburukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kebaikan, kebahagiaan. Di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, menurunkan Al-Qur'an, kitab. Tujuannya dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Qur'an ini agar dengan Rasul dan dengan Al-Qur'an itu manusia tahu mana jalan benar, mana yang salah. Sehingga tidak mungkin manusia itu berada di jalan yang benar kecuali dengan berpijak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kitabullah dan Rasulullah. Tidak mungkin kalau tidak berpijak di atas keduanya. Dan jika keluar dari jalan tersebut, maka dia akan berada di jalan keburukan. Jalan kebaikan itu Allah sudah gariskan. Ya. Islam itu sudah Allah tetapkan. Tinggal kita pelajari dan tegar di atas. Itu dalam kehidupan. Dalam kehidupan seperti itu. Summa amatahu. Kemudian Allah mewafatkan. Ingat, hidup kita ini hanya dua, kebaikan dan keburukan. Tidak ada yang ketiga. Hidup kita itu antara dua itu saja. Kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah mewafatkan kita. Kalau Allah menjadikan tempat yang dia dikubur padanya. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hidupkan lagi. Dan Allah akan bangkitkan setelah matinya untuk dihisab dan dibalas. Ya. Baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di antara bentuk pemuliaan Islam kepada manusia itu adanya syariat penguburan jenazah. Itu memuliakan manusia. Ya. Adanya syariat jenazah yang wafat itu dibenamkan, dikuburkan. Bukan seperti binatang yang lain.
yang tidak ada aturannya, atau agama yang lain yang dibakar dan sebagainya. Padahal kita tahu seorang yang jenazah mayit yang wafat itu masih merasakan ketika dimandikan, itu masih merasakan. Makanya kan harus dijaga adabnya perlahan. Eh? Islam itu betapa memuliakan manusia. Betapa memuliakan manusia. Dengan pengurusan jenazah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk ini penguburan. Dimuliakan. Baik. Dan Allah setelah itu membangkitkan. Adanya hisab, adanya balasan. Jadi kematian itu mufaraqatur ruh lil badan. Hanya sebatas terpisahnya ruh dari badan. Bukan berakhir segalanya. Ya. Nanti ada, setelah kematian itu ada kehidupan. Justru setelah kematianlah itu kehidupan yang sesungguhnya. Kita akan tahu nasib kita ke depannya seperti apa. Sudah terlihat nanti ketika kita sakaratul maut. Kalau kita sakaratul maut dengan cara yang baik, maka insya Allah setelahnya pun akan baik. Tapi dengan cara yang buruk, waliyadzubillah, sudahannya pun akan baik. Dan manusia itu wafat tergantung kebiasaan dia ketika hidup. Tergantung kebiasaan dia ketika hidup. Orang kafir di sini tidak, sangkaan orang kafir keliru. Mereka menyangka tidak ada kebangkitan. Dan mereka tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Berupa iman, beramal. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia memperhatikan kepada makanan. Ini nikmat dari Allah. Anna sababna al-ma'a sabba. Kami curahkan air dari langit. Summa syaqaqna al-arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi. Fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan di atasnya biji-bijian. Wa inaba, anggur, wa qobba, sayuran. Wa zaituna, zaitun, wa nakhla kurni. Wa hadaiqa, kebun-kebun gulba yang lebat. Wa fatihata wa abba. Buah-buahan dan rumputan. Lihat, ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk banyak bersyukur. Dari mana datang makanan itu? Apakah ada yang mampu selain Allah menciptakan? Allah rinci dari mulai turun hujan, menyuburkan bumi, menumbuhkan biji-bijian, disebutkan jenis-jenis makanan. Ya. Dan lihat di sini, mata'allakum wa li'an'amikum. Itu sebagai kesenangan bagimu dan binatang ternakmu. Fasilitas itu untuk kita. Ya. Untuk kita. Untuk kita nikmati dan kita syukuri. Walaupun sedikit manusia yang bersyukur. Dalam ayat yang lain ketika Allah sebutkan, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum, atau walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish. Kami tempatkan kalian di bumi, kami beri fasilitas untuk hidup. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kali yang bersyukur di antara kami. Jadi fasilitas dari Allah ini, nikmat ini, kita manfaatkan dan kita syukuri. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Falyatadabbar al-insan. Hendaklah manusia itu merenungkan. Kaifa khalaqallah ta'amahu alladhi huwa qiwamu hayat. Bagaimana Allah menciptakan makanan. Yang makanan itu merupakan penopang kehidupan. Allah mencurahkanlah air
di atas bumi dengan curahan yang banyak. Kemudian Allah membelah bumi. Kemudian Allah keluarkan dari biji-bijian yang beraneka ragam. Allah juga ada anggur dan lainnya. Ada zaitun, ada kurma, ada kebun, ada buah-buah. Tan'amuna biha antum wa anwam. Kamu bisa bersenang-senang, menikmati. Coba kita renungkan. Kita kadang melihat buah-buahan. Kadang lebih banyak protes, kok buahnya nggak manis ya, atau kok gini, kok gitu. Padahal nggak ada selain Allah yang mampu menciptakannya. Ya, jadi kita mestinya lebih banyak bersyukur. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faidza ja'atis shakhah." Apabila telah datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari pasangannya dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan keadaannya. Ya, lihat. Hari kiamat, hari yang menakutkan. Biasanya, kalau kita hidup sekarang, kalau kita takut, kita akan lari kepada keluarga untuk berlindung. Untuk berlindung. Tapi di sini malah kabur. Kabur. Kabur dari orang-orang yang dicintai. Kabur dari, coba di sini kita lihat, saudara, ibu bapak, pasangan. Kabur. Faida ja'at sayhatul ba'si yaumal qiyam. Apabila telah datang tiupan kebangkitan pada hari kiamat yang menulikkan pendengaran. Karena di sini pada hari itu manusia lari dari saudaranya, ibunya, anaknya, istrinya, bapaknya. Mereka sibuk dari memikirkan orang lain. Kata para ulama, kenapa lari? Yafirru minhum li'alla yutalibu bima farrata fi haqqihim min adabin wa ghairi. Kenapa mereka lari? Karena mereka tidak mau dituntut. Tidak mau keluarganya menuntut dia. Karena di dunia tidak menunaikan hak dari mendidik, menasehati. Ya, kadang kita sekarang nggak enakan dengan keluarga. Atau nggak enak kalau dinasehati. Nanti itu kabur. Khawatir, saling menyalahkan. Saya begini dan dulu nggak dinasehati. Dibiarkan. Sehingga sekarang kita masih punya kesempatan untuk berbenah, saling menasehati sama keluarga. Sebelum hari itu tiba. Manusia sibuk dengan keadaan. Bahkan ketika hari berbangkit itu, walaupun manusia tidak berbusana, tidak beralas kaki, tapi hal tersebut tidak kemudian laki-laki dan perempuan saling lihat. Tidak ada hal yang mendorong untuk itu. Mikirin nasib sendiri aja sudah repot. Matahari didekatkan. Dosa-dosa kita siap dibongkar. Gimana kita mementingin orang lain? Lalu
terbagilah manusia saat itu. Wujuhun yawma idzi musfirah. Pada hari itu wajah-wajah musfirah, berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah, tertawa dan bergembira. Ada orang beriman. Di dunia sama, orang yang bahagia itu pasti raut wajahnya beda dengan orang yang celaka. Raut wajahnya sumringah karena dilihat senyum-senyum sendiri. Ada juga ya, wujuhu yauma idzin, pada hari itu tertutup debu, kelam, kusam, kusam. Walaupun di dunia barangkali wajahnya elok, glowing, nggak ada kalau di akhirat. Siapa dia? Kalau tadi ceria itu orang beriman. Wujuh ahli na'im, wajah orang yang nikmat, mustanirah, bersinar, bahagia. Adapun orang yang ahli neraka jahanam, gelap, hitam. Dalam ayat yang lain, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada hari yang wajah memutih dan menghitam. Dikatakan yang memutih itu ahlus sunnah, yang menghitam itu ahlul bid'ah. Tarhaquha qatara, ditutupi oleh kegelapan. Siapakah mereka? Ulaika humul kafaratul fajar. Maka itu orang yang kufur dan fajir, diliputi oleh kehinaan. Mereka kufur kepada nikmat Allah. Kafaru bi ni'amillah wa kadzabu bi ayat. Mereka kufur terhadap nikmat Allah dan mereka mendustakan ayatnya. Dan mereka watajarra, kemudian mereka berani, watajarra'u ala maharimihi. Mereka berani terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dengan durhaka dan tugian melampaui batas. Itu orang kafir itu menolak ayat-ayat Allah. Orang fajir itu berani terhadap keharaman. Kalau kita ingin tahu kita ini hamba sesungguhnya atau tidak. Jadi seorang hamba yang benar itu bukan hanya dilihat dia mampu melaksanakan perintah, tapi seberapa dia mampu menahan dari yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita sekedar mampu melaksanakan taat tapi belum bisa menjauhi maksiat, kita tingkatkan lagi. Karena hamba Allah yang sejati itu justru yang paling bisa menahan diri dari yang Allah haramkan, bukan sekedar melaksanakan ketaatan. Baik, hadirin sekalian, itu barangkali yang bisa kita bahas dari surah Abasa ini. Mudah-mudahan jadi renungan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, agar nanti kita di akhirat tidak termasuk orang-orang celaka. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum.